Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aset dan kewajiban. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Valentina Desi Wulandari, NIM 2018-017140. Yang kedua, Maria Elvira Trifonia Dawa, NIM 2018-017159, dan Mada Deva Yuliana, NIM 2018-017160. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama. Pengertian aset. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai dan atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dengan makna yang sama, IASC mendefinisikan aset sebagai berikut. Definisi-definisi di atas memisahkan antara makna atau pengertian dan pengukuran serta pengakuan sehingga definisi tersebut lebih bersifat semantik daripada struktural. Definisi IASC dan AASB menanggalkan kata probable karena dianggap bahwa TIA merupakan kriteria pengakuan bukan sifat dari aset. 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi oleh suatu objek atau pos disebut aset. Yang pertama, manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti, probable. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus memiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Pemilikan ownership memiliki makna yuridis atau legal. Artinya, untuk memiliki suatu objek diperlukan proses yang disebut transfer hak milik, transfer of title. Bila pemilikan menjadi kriteria aset, akan banyak pos yang tidak masuk sebagai aset sehingga tidak dapat dilaporkan ke dalam neraca. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penugasan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama, first test, pengakuan objek sebagai aset tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Telah dibahas dalam rangka konseptual bahwa kriteria pengakuan elemen adalah definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Adapun karakteristik pendukung yaitu yang pertama melibatkan kos, yang kedua berwujud, yang ketiga tertukar, yang keempat terpisahkan, dan yang kelima berkaitan dengan hukum. Yang pertama melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos. Pengeluaran sumber ekonomik, misalnya kas sebagai penghargaan sepakatan measured considerance. Bila kos terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, objek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset, akan tetapi tiadanya kos tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Berwujud, bila suatu sumber ekonomik secara fisik dapat diamati, TIA memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset, akan tetapi keterwujudan tangibility bukan kriteria untuk mendefinisi aset. Objek-objek seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisik. Yang ketiga, tertukar. Beberapa penulis mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomik harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomik mempunyai daya atau nilai tukar. Dengan kata lain, manfaat ekonomik diturunkan dari daya tukar. Syarat atau argumen ini disanggah karena manfaat ekonomik tidak hanya terletak pada daya ukur, tetapi juga dari daya guna suatu objek untuk produksi. Yang keempat, terpisahkan. Syarat ini diajukan berkaitan dengan ketertukaran, exchangeability. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik yang lain atau berdiri sendiri. Syarat ini diajukan oleh Chambers dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Kalau syarat ini dimasukkan sebagai kriteria aset, goodwill tidak akan memenuhi syarat untuk disebut dan diakui sebagai aset. Yang kelima, berkekuatan hukum. Penugasan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum, legally enforceable, untuk memenuhi definisi aset.
Pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisikan aset, tetapi merupakan kriteria pengukuran aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran, measurability, manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran dalam pembahasan di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, kos atau sumber ekonomik akan mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha, yaitu tahap pemerolehan, pengolahan, dan penjualan atau penyerahan. Tahap terakhir penjualan melibatkan penyerahan barang atau jasa keluarnya sumber ekonomi. Kos sebagai pengukuran dan bahan olah akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepakatan menegaskan bahwa pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Jadi, penghargaan sepakatan kos dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksimasi nilai sewajarnya atau sebenarnya true value atau nilai wajar fair value suatu objek pada saat transaksi. Penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran jual-beli dapat dijadikan landasan untuk menentukan kos yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga tidak menjadi bukti validasi pengukuran kos lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Telah disinggung di atas, bahan mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar A. Pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. B. Pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. C. Barang yang dipertukarkan cukup standar, umum, dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Dengan kata lain, cukup banyak penjual atau pembeli sehingga tak seorang pun cukup kuat untuk mempengaruhi harga. Kondisi A. Menghindari adanya transaksi sepihak. Kondisi B. Menjamin bahwa penghargaan sepakatan benar-benar merefleksi nilai wajar atau nilai sebenarnya, yaitu nilai yang paling objektif. Kondisi C. Dimaksudkan untuk meyakinkan keobjektifan kos atas dasar penghargaan sepakatan karena harga yang disepakati dalam tawar-menawar antara dua pihak yang bebas biasanya menunjukkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi. Pengukuran kos. Kegiatan biasanya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi, oleh karena itu besar kecilnya kos yang harus dicatat pertama kali sebagai pengukur aset pada saat pemerolehan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, batas kegiatan yang disebut pemerolehan. Yang kedua, jenis penghargaan. Batas kegiatan berkaitan dengan masalah unsur pengorbanan sumber ekonomi kegiatan apa saja yang membentuk kos suatu aset secara teoritis dan sebagai ketentuan umum, batas akhir kegiatan untuk memasukkan unsur kos sebagai bagian dari kos aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Jenis penghargaan. Masalah ini berkaitan dengan penentuan kos utama yang harus dicatat dalam transaksi pertukaran. Penghargaan sepakatan dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk sumber ekonomik dan instrumen yang diserahkan oleh pemeroleh aset. Kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset biasanya saat aset berwujud dan non-moneter dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Atas dasar penalaran atau teori di atas, berikut disarikan prinsip-prinsip penentuan kos aset yang diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama, pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok. Yang kedua, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Yang ketiga, pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Yang keempat, pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok. Yang kelima, pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok. Yang kedua, saham sebagai penghargaan. Saham sebagai penghargaan merupakan salah satu bentuk pemerolehan aset dengan barter. Dalam beberapa kasus transaksi yang menggunakan saham perusahaan sebagai penghargaan untuk barang dan jasa yang diperoleh, nilai nominal ataupun nilai nyataan stated value untuk tiap saham tidak dapat merepresentasi kos yang sebenarnya true value pada saat transaksi. Kos dalam reorganisasi. Bila suatu perusahaan sudah berjalan atau beroperasi cukup lama kemudian mengalami reorganisasi, perusahaan tersebut biasanya tidak mempunyai data kos yang memadai untuk menentukan kos aset yang dikuasai, karena tujuan reorganisasi biasanya adalah menentukan nilai perusahaan pada saat tersebut.
Diperlukanlah taksiran nilai yang wajar seluruh aset perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi aset dan keadaan pasar pada waktu itu. Hadiah atau hibah. Masalah khusus timbul bila mana barang atau jasa yang jelas-jelas mempunyai manfaat ekonomik yang besar diperoleh perusahaan tanpa kos yang berarti atau dengan kos yang tidak sebanding dengan nilai ekonomik barang yang diperoleh. Temuan. Kadangkala terjadi pada suatu sumber alam atau sarana ditemukan atau dikembangkan dan mempunyai nilai ekonomik yang jauh melebihi pengeluaran yang sebenarnya atau untuk memperolehnya. Kos dalam pembelian kredit. Dalam sistem kredit, nilai waktu uang menjadi faktor yang sangat penting dalam mengukur kos yang sebenarnya. True cost. Kos yang sebenarnya dalam transaksi kredit bukanlah beberapa nilai kontrak yang harus dilunasi dalam beberapa kali angsuran, tetapi beberapa kos yang sebenarnya pada saat transaksi. Potongan tunai dan keringanan. Kos akan tercatat terlalu tinggi kalau potongan tunai cash discount dan keringanan allowances lain tidak dikurangkan terhadap harga sepakatan. Secara teknis pembukuan, memang dimungkinkan untuk sementara mendebit harga faktur bruto ke dalam akun aset yang bersangkutan dan nantinya harus dilakukan penyesuaian untuk mengurangi jumlah yang tercatat tersebut menjadi jumlah setara tunainya. Rugi dalam pemerolehan aset. Sebelum pendapatan terjadi yang ditimbulkan oleh upaya yang direpresentasi oleh biaya, kos semata-mata mengalami penghimpunan, penggabungan, dan reklasifikasi. Kos yang terhimpun tersebut tetap merepresentasi aset kalau aset tersebut belum keluarkan sebagai biaya. Akan tetapi dapat terjadi bahwa karena suatu hal atau keadaan yang tidak normal, potensi jasa tertentu menjadi tidak mempunyai lagi kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada waktu yang datang. Penilaian. Pengukuran measurement adalah penentuan angka satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Objek dapat berupa barang, jasa, binatang, tubuh, manusia, dan benda atau konstruksi lainnya. Makna atribut dalam berupa nilai, luas, berat, volume, tinggi, umur, indeks, prestasi, dan sebagainya. Kalau unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomik suatu objek, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Jadi penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomiknya di masa lalu, sekarang, dan mendatang. Tujuan penilaian aset. Karena aset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor, penilaian aset harus berpaut dengan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Oleh karena itu, dasar penilaian aset akan relevan kalau penilaian tersebut dikaitkan dengan aliran kas ke badan usaha. Konsep dan basis penilaian. Hendrickson dan Van Breda 1992 membahas konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Karena aset merupakan komponen penentu posisi keuangan pada saat tertentu, basis pengukuran untuk menilai aset pada saat tersebut yang paling valid adalah harga atau nilai pertukaran, exchange price atau values. Nilai pertukaran dijadikan basis karena dianggap objektif sehingga memenuhi kualitas keterandalan reliability informasi. Pertukaran melibatkan sumber ekonomi masuk dan sumber ekonomi keluar kesatuan usaha. Gambar 6.4. Basis pengukuran dalam dimensi waktu dan aliran aset. Di situ ada masa lalu, sekarang, masa datang. Jadi nilai masukan masa lalu ada kos historis, nilai keluaran harga jual masa lalu. Sekarang di nilai masukan ada kos pengganti dan nilai keluaran harga jual sekarang. Masa datang di nilai masukan kos harapan dan nilai keluaran nilai terrealisasi harapan. Jadi, konsep nilai masukan dan keluaran sebenarnya berkaitan dengan konsep kesatuan usaha yang dianggap menguasai sumber ekonomi aset dan harus mempertanggungjawabkan aset tersebut. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Kalau tujuan menjadikan makna aset ini adalah untuk menunjukkan aliran kas yang akan keluar dari unit usaha, seandainya unit usaha harus memperoleh objek jasa yang sama, maka nilai masukan merupakan alternatif nilai keluaran untuk objek jasa bila memang tidak ada pasar objek tersebut, sehingga nilai keluaran tidak dapat diukur dengan cukup pasti dan dianggap sebagai alternatif karena secara konseptual sesuai dengan tujuan pemprediksian aliran kas, nilai keluaran dianggap lebih unggul untuk penyajian objek dalam statement keuangan. Beberapa dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan dibahas berikut ini.
Yang pertama, cost historis. Cost historis sebagai nilai masukan merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk cost aset yang diperoleh. Cost historis merupakan nilai kesepakatan terendah bagi pembeli karena dianggap pembeli tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang sama di tempat lain dengan nilai yang lebih rendah. Yang kedua, cost bijaksana adalah cost selayaknya yang manajemen bijaksana atau hati-hati bersedia membayarnya untuk suatu objek. Cost ini tidak termasuk cost yang mempresentasi ketidaknormalan atau ketidakbijaksanaan seperti pemborosan, Einstein, manipulasi, salah arus, mismanagement atau kurang kompetennya manajemen, incompetence. Ketidaknormalan menjadikan cost yang terjadi lebih tinggi dari cost bijaksana. Yang ketiga, cost standar. Cost standar adalah cost yang seharusnya terjadi dalam kondisi proses produksi tertentu yang diasumsi. Seperti cost bijaksana, cost ketat efisien dan kepastian menganggur dikeluarkan dari cost yang terjadi dalam proses produksi. Yang terakhir, cost asli merupakan cost suatu aset bagi perusahaan yang pertama kali menempatkannya untuk digunakannya dalam layanan pabrik. Seperti cost bijaksana, cost asli dikenal dalam konteks layanan pabrik, khususnya bila perusahaan membeli aset bekas dari perusahaan layanan pabrik lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Maria Elvira Trivaniadawa. Yang berikutnya adalah kos pengganti. Kos pengganti atau kos masukan sekarang atau kos sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama, jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Berikut ini saya uraikan konsep-konsep kategori nilai pengganti. Yang pertama itu ada nilai penaksiran. Nilai penaksiran ini adalah nilai taksiran kos sekarang atau nilai sekarang yang ditentukan dengan prosedur dan analisis sistematik oleh pihak independen yang kompeten. Yang kedua ada nilai wajar. Secara umum berarti jumlah rupiah yang dapat diterima untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. Yang ketiga ada nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal. Nilai ini adalah nilai yang diharapkan mempresentasi kos pengganti bila data untuk menentukan kos pengganti tidak tersedia. Jadi, nilai terrealisasi bersih atau neto dikurangi laba normal merupakan cara untuk menaksir kos pengganti atau kos sekarang. Yang berikutnya ada kos harapan. Secara sistematik, kos harapan suatu aset adalah nilai pengorbanan ekonomik di masa datang seandainya potensi jasa aset tersebut diperoleh secara bagian demi bagian dan bukan sekaligus. Untuk nilai sekaligus kos harapan harus didiskun menjadi kos harapan sekarang atau kos masukan masa datang di diskunan. Yang berikutnya ada nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya atau non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Di sini ada beberapa dasar penilaian yang dapat digunakan dan tiap pos aset dapat dinilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Nah, yang pertama ini ada harga jual masa lalu. Harga jual masa lalu atau past selling price sebenarnya menunjukkan kas yang cukup pasti akan diterima dari konversi suatu pos aset yang timbul karena transaksi masa lalu. Pos yang mempunyai atribut semacam ini adalah piutang usaha, karena jumlah rupiah piutang usaha merupakan harga jual masa lalu. Yang kedua ada harga jual sekarang. Harga jual sekarang didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan akan berlangsung terus dan transaksi dilaksanakan dalam pasar yang normal. Yang berikutnya ada nilai terrealisasi harapan. Secara sistematik, nilai terrealisasi harapan suatu aset adalah penerimaan kas atau potensi jasa masa datang yang jumlah dan waktunya cukup pasti. Untuk penilaian sekarang suatu aset, nilai terrealisasi harapan harus didiskun menjadi nilai terrealisasi harapan sekarang atau penerimaan kas atau potensi jasa masa datang diskunan atau discounted future cash receipt or service potentials. Yang berikutnya ada cost atau pasar yang lebih rendah. Penilaian atas dasar cost atau pasar yang lebih rendah atau kepilar atau cost or market whichever is lower atau COMWIL atau lower of cost or market atau LOCOM ini merupakan kombinasi nilai masukan dan keluaran karena pengertian pasar dalam hal ini dapat berarti pasar barang masukan atau keluaran atau input dan output market. Secara teoritis, penilaian atas dasar cost atau pasar yang lebih rendah
mempunyai banyak kelemahan sehingga mengundang banyak kritik. Penilaian ini dianggap lemah secara teoritis karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, konservatisme cenderung merendahkan aset total. Ini disebabkan nilai sediaan tidak pernah dilaporkan lebih tinggi dari kos pemerolehan. Yang kedua, lebih rendahnya sediaan akhir pada suatu periode akan berakibat lebih rendahnya biaya, yaitu dalam bentuk kos barang terjual pada periode berikutnya sehingga laba menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, terjadi inkonsistensi penilaian baik dalam suatu tahun atau antar periode. Yang keempat, salah satu argumen digunakannya metode kapilar adalah bila terjadi penurunan manfaat akibat kerusakan, keusangan, perubahan harga, atau kemampuan mendatangkan laba, maka selayaknya bahwa kos juga harus diturunkan. Yang berikutnya ada penilaian menurut FASB. FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasi dalam berbagai atribut penilaian. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB dapat disarikan sebagai berikut. Yang pertama ada historical cost, di mana tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar kos historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Yang kedua ada current atau replacement cost, di mana beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Yang keempat ada net realizable value, di mana beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima atau tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan atau kos yang diperlukan untuk konversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima ada present or discounted value of future cash flows, di mana piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi atau dengan tarif diskon implisit, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Dasar penilaian aset oleh FASB dan kondisi penerapannya serta hubungannya dengan atribut penilaian itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada pengakuan, di mana suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Yang kedua ada beban tangguhan, di mana beban tangguhan bermakna sebagai kos yang ditunda pembebanannya atau pendebitannya ke pendapatan pada periode berjalan dan baru akan dibebankan ke pendapatan pada periode berikutnya. Yang berikutnya ada sewa guna, di mana sewa guna diperlukan sebagai sewa menyewa biasa sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan diperlukan sebagai biaya sewa. Yang berikutnya ada kos bunga, di mana FASB menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah untuk mendapatkan angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu kos yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberi manfaat di masa datang untuk ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Dalam kos bunga ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama argumen pendukung, yang kedua argumen penolak, yang ketiga alternatif perlakuan, yang keempat jumlah rupiah kapitalisasian, dan yang terakhir ada standar yang mengatur. Di dalam standar yang mengatur ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama aset memenuhi syarat, yang kedua besarnya kapitalisasi bunga, yang ketiga ada pengungkapan, dan yang terakhir ada penyajian. Salam dan bahagia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang timbul dari keharusannya sekarang untuk mentransfer aset. Kewajiban punya 3 karakteristik. Yang pertama yaitu pengorbanan ekonomi masa mendatang, yang kedua keharusan sekarang untuk mentransfer aset, yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi masa. Yang selanjutnya yaitu pengorbanan manfaat ekonomi, yaitu suatu objek harus membuat suatu tugas
kepada pihak lain untuk mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikannya. Yang selanjutnya yaitu keharusan sekarang. Yang pertama, keharusan kontekstual. Yang kedua, keharusan konsentrasi. Tiga, yaitu keharusan demi keadilan. Yang keempat, yaitu keharusan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu, yaitu transaksi yang membuka keharusan sekarang telah terjadi. Selanjutnya yaitu pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Pengakuan itu mempunyai 4 kaidah. Yang pertama itu ketersediaan dalam hukum. Yang kedua, ketetapan konsep dasar konservatisme. Yang ketiga yaitu ketentuan substansi ekonomi transaksi. Yang terakhir yaitu keterukuran nilai kewajiban. Dan sedangkan pengukuran adalah mengacu pada penilaian nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya. Penilaian adalah mengaku pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunaskannya kewajiban tersebut. Dan terakhir yaitu pelunasan. Pelunasan adalah tindakan kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saat dan dalam kondisi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dalam presentasi ini dapat bermanfaat. Sekian, salam.